Baik, selamat pagi anak-anak. Oke, ketemu lagi dengan Bapak setelah kita libur beberapa minggu kemarin. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, ini kita kan mata jam pelajaran pertama. Apakah sudah sarapan semua? Ini yang belum sarapan kenapa? Kenapa belum sarapan? Setelah pelajaran ini sarapan ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mungkin sebaiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu, Bapak minta kesediaannya salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Mungkin Ernawati pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita pembelajaran, marilah kita berdoa menurut yang sudah kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nih, baik, terima kasih. Oke, sekarang Bapak akan mengecek keadaan dulu ya. Siapa-siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada berapa orang? 2, Pak. Siapa saja? Arman dan Privat Palembang. Ada yang tahu kenapa mereka tidak hadir pada pagi hari? Mungkin Bapak bangun, Pak. Oh, mungkin mereka masih ya di kampung yang liburan. Iya. Oh, berarti selebihnya dari itu hadir semua ya? Iya, Pak. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai Indonesia sebagai poros maritim, yaitu lanjutan dari materi yang beberapa minggu lalu yang Bapak telah berikan yang terkait Indonesia sebagai maritim dunia. Sekarang kita akan membahasnya lebih spesifik, yaitu Indonesia sebagai poros maritim. Mungkin di sini ada yang sudah familiar atau mengetahui apa itu maritim? Saya, Pak. Ya, Ernawati silakan. Maritim itu aktivitas budaya atau ekonomi yang melibatkan laut seperti nelayan dan perdagangan melalui sektor laut. Oke, ada lain? Tidak bisa? Mungkin bisa menambahkan terkait apa itu maritim? Poros maritim, Pak, yang saya ketahui itu persilangan dari wilayah lain, Pak. Oke, baik. Tepuk tangan buat teman-teman yang sudah menjawab. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung Indonesia sebagai poros maritim. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim. Yang ketiga, mengevaluasi kebijakan maritim yang ada dan memberikan solusi inovatif untuk pengelolaan sumber daya laut. Nah, berikut merupakan definisi dari poros maritim. Seperti yang sudah dikatakan dengan teman-teman kalian tadi, yaitu poros maritim yaitu jaringan komunikasi dan transportasi laut yang mencakup pelabuhan, kapal, dan aktivitas ekonomi serta politik terkait. Nah, di sini ada sebuah peta yaitu posisi silang, yang dimana ada yang tahu apa-apa saja yang berada di wilayah yang bertetangga dengan Indonesia? Bisa sebutkan? Ada wilayah apa saja? Ada lagi? Selanjutnya? Singapura. Oke, baik. Dari peta ini kita bisa melihat yaitu posisi Indonesia berada di apit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, dari peta ini kita bisa melihat bahwa Indonesia berada di posisi yang strategis, yaitu berada di posisi silang antara kedua benua dan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dari posisi ini kita bisa mengetahui bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu yang pertama peningkatan ekonomi yang terjadi di wilayah Indonesia. Mengapa? Karena kapal-kapal yang berada di benua Asia yang akan menuju ke benua Australia akan melewati wilayah Indonesia, yang dimana itu memberikan kesempatan terjadinya pertukaran ekonomi di wilayah pelabuhan sehingga terciptanya suatu pertumbuhan ekonomi. Tapi ada juga dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari adanya posisi silang tersebut. Yang pertama mungkin kita tahu yaitu illegal fishing ya. Bagaimana penangkapan ikan dari negara-negara luar di wilayah Indonesia. Oke, ini merupakan batas-batas wilayah negara Indonesia yang
bagian selatan, Indonesia berada berbatasan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia, dan bagian daratnya berbatasan dengan Timur Leste. Ini merupakan contoh peta perdagangan global Indonesia. Di sini kita bisa lihat bahwa Indonesia selalu menjalin kerjasama dengan berbagai wilayah-wilayah seperti Thailand, Jepang, Cina, Singapura, yang dimana ini memberikan pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah, sehingga terciptanya kesejahteraan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Berikutnya, pengaruh maritim Indonesia terhadap dunia. Yang pertama, peran Indonesia dalam perdagangan global. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki negara maritim, yang dimana Indonesia sangat penting perannya dalam perdagangan global, yaitu sebagai penghubung antara negara-negara lainnya dalam sektor ekonomi. Yang kedua, keanekaragaman hayati laut yang mendunia. Mungkin keanekaragaman hayati laut di sini ada yang tahu apa salah satunya? Bisa sebutkan? Saya kira bisa sebutkan apa salah satu yang mungkin diketahui tentang apa itu keanekaragaman hayati di wilayah laut? Ya. Oke, baik. Beri tepuk tangan kepada Sakina dulu. Berikutnya yaitu potensi sumber daya alam laut. Potensi sumber daya alam laut di sini sangat besar ya, yang dimana berapa mungkin Indonesia belum terlalu mengeksposnya. Contohnya itu seperti sumber daya gelombang laut, minyak bumi yang berada di wilayah laut. Yang keempat, peran strategis dalam keamanan dan stabilitas maritim global. Nah, berikut merupakan potensi sumber daya laut yang berada di Indonesia. Di sini ada yang tahu di mana lokasi pantai? Di mana tempatnya? Oke, sudah pernah ke sana semua? Yakin? Yang belum pernah ke sana, nanti ke sana ya. Ya, ini merupakan contoh dari potensi sumber daya alam laut, yaitu pariwisata pantai, yang dimana ini merupakan salah satu keunggulan dari suatu negara maritim, yang dimana memiliki potensi sumber daya lautnya, salah satunya itu pariwisata pantai. Mungkin kita sangat familiar mungkin kalau di Indonesia terkait wisata pantainya mungkin Bali ya, yang terkenal dengan wisata pantai. Namun di wilayah kita juga ada, seperti yang kalian sudah sebutkan tadi, ada di Donggala, tepatnya di Pantai Kura-Kura. Nah, di sini ada beberapa gambar. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa-apa saja gambar-gambar dari sini yang terkait dengan potensi sumber daya alam laut yang ada di Indonesia. Mungkin Erlawati bisa menjelaskan salah satunya. Yang pertama, yaitu perikanan merupakan salah satu sumber maritim Indonesia. Karena dengan laut yang luas, maka potensi perikanan Indonesia sangat besar. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu buat ya, betul ya yang dikatakan teman kalian tadi. Perikanan merupakan salah satu potensi yang dapat dihasilkan oleh sumber daya alam laut Indonesia. Adapun yang lainnya, contohnya seperti, ada yang tahu gambar di bawah ini gambar apa? Ada yang tahu? Ya, itu merupakan gambar kilang minyak yang khusus menambang minyak yang berada di dasar laut. Terus yang
Nah, ini merupakan salah satu sumber daya mineral yang terdapat di wilayah laut. Ada yang bisa sebutkan salah satunya? Ada yang tahu apa saja? Emas, Ya, ada lagi? nikel, Ada lagi? Yang birunya apa? Batu mineral. Ya, Batu mineral. iya, batu mineralnya batu apa namanya? Yang berwarna biru. tahu Pak, Ya, itu merupakan kobalt. Kobalt itu merupakan salah satu sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan industri. Mungkin tadi ada sudah menyebutkan nikel, emas, kobalt, dan yang satu sana yaitu mangan. Oke, setelah adanya keunggulan dari bidang maritim mungkin akan memunculkan tantangan atau ancaman yang dapat dihasilkan oleh sebuah negara kemaritiman. Yang pertama yaitu keamanan laut. Mungkin kita sudah sangat familiar atau sangat mengetahui bahwa Indonesia seringkali mendapatkan illegal fishing, khususnya di Laut Natuna, yaitu penangkapan ikan secara ilegal. Yang dimana negara-negara luar mengambil ikan di wilayah perairan Indonesia. Yang kedua yaitu infrastruktur. Belum meratanya pemerataan infrastruktur merupakan salah satu kelemahan ataupun tantangan yang dihasilkan dari wilayah maritim, yang dimana hal ini berdampak pada kurangnya keberlangsungan ekonomi di setiap wilayah. Yang ketiga yaitu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan di sini mungkin disebabkan oleh individu tersendiri, yaitu membuang sampah ke laut. Berikutnya, adapun upaya dan kebijakan pemerintah untuk menangani ancaman dalam bidang kemaritiman. Yang pertama, ke laut, yaitu menghubungkan wilayah terpencil, mempercepat distribusi barang. Yang kedua, keamanan laut, yaitu penguatan peran TNI AL dan Bakamla. Yang ketiga, ekonomi maritim, yaitu pemberdayaan nelayan, pengembangan perikanan berkelanjutan. Yang keempat, konservasi laut, yaitu perlindungan ekosistem, pengelolaan sumber daya yang lestari. Nah, mungkin di sini ada yang belum paham terkait materi yang Bapak berikan. Sebelum Bapak lanjut, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oh, mungkin sudah paham semua ya? Oke. Baik, sekarang Bapak akan memberikan kalian lembar kerja. Mungkin Bapak akan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, Fitria, Nur Arfa, Sakina, dan Nurul Olenisa. Kelompok kedua, Zainal Bukron, Darmawati, Elvi, dan Winda Putri. Bapak berikan waktu selama 3 menit ya, dan perwakilan masing-masing